Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kita yang kelima. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik nak, kita mulai. Ya, bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Mem. Iya. Bisa. Terima kasih. Ya, saya ulangi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang demokrasi di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima, yaitu kita membahas pada bab yang berbeda, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Ya. Nah, jadi adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, diharapkan siswa mampu menguraikan tentang pengertian sistem, pengertian hukum, dan pengertian sistem hukum. Kemudian, siswa mampu mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. Kemudian, siswa mampu menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum, serta dapat menganalisis sistem peradilan nasional. Yang pertama, pengertian sistem. Jadi, kata sistem itu sendiri berasal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang artinya adalah susunan ataupun kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi untuk membentuk kesatuan ataupun secara keseluruhan. Artinya sistem itu dia yang dikatakan sistem, dia tidak berdiri sendiri ya nak. Tentu dia ada cabang-cabang ataupun susunan-susunan yang nantinya bisa membentuk, dan bentukan itu disebut dengan sistem. Nah, jadi unsur-unsur dalam sistem mencakup seperangkat komponen, elemen, dan bagian yang saling berkaitan, ini syarat yang kedua, dan tergantung. Kemudian dia memiliki kesatuan yang terintegrasi, memiliki peranan dan tujuan tertentu, dan dapat berinteraksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. So, pengertian dari sistem. Nah, pengertian hukum. Jadi di sini ada beberapa pakar-pakar hukum ataupun ahli hukum terkenal yang berasal dari luar, yang mana pendapat tentang hukumnya sangat masih sangat melekat ada dalam buku-buku, dalam temuan-temuan, yaitu seperti misalnya Utrecht yang sangat terkenal ya nak, Leon Dewit itu dia. Profesor Myers. Jadi kata Profesor Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, ya. Sementara Leon Dewit menyatakan bahwa hukum itu aturan tingkah laku anggota masyarakat, yaitu aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat. Sementara kata Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib di suatu masyarakat. Jadi sederhananya hukum itu adalah seperangkat aturan yang dapat mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam suatu pemerintahan. Jadi ya. Nah, ini tadi pengertian hukum yang diambil dari menurut Handri Raharjo, karena tadi sudah dari luar, ini dari
ahli hukum Indonesia, ya kan, dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum Indonesia di halaman 5 sampai 6 menyatakan bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun bisa juga disebut aturan dalam bentuk peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Jadi tertulis itu pastinya hukum itu bisa kita lihat sama-sama, bisa kita baca, yaitu di dalam apa? Contohnya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau juga undang-undang. Sementara peraturan yang tidak tertulis ini bisa disebut dengan apa, Nak? Contohnya kebiasaan, yuridis, ya kan, traktat, doktrin, bahkan norma-norma juga termasuk ke dalam aturan yang tidak tertulis. Nanti kita bahas bersama. Nah, tujuan dari hukum. Jadi, hukum itu sendiri memiliki tujuan yang mana intinya adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu agar menjadi lebih disiplin ataupun patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di suatu negara. Jadi, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Itu yang paling penting ya, ada mengatur dan memaksa. Jadi, dibuat untuk bisa mendisiplinkan tingkah laku masyarakatnya agar lebih baik. Jadi menurut Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, itu kata Subekti. Kemudian kata Van Apeldoorn, hukum itu tujuannya untuk mengatur pergaulan, ya karena jadi sama ya. Jadi keseluruhan pakar-pakar ahli hukum ini tujuannya itu tidak lain bahwa apa tadi, hukum itu dibuat untuk bisa mengatur tingkah laku masyarakatnya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah sumber hukum. Jadi sumber hukum itu sendiri bermacam-macam ya. Jadi sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai sifat memaksa, yakni aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas. Itu dia. Macam-macam sumber hukum itu sendiri juga ada dari undang-undang, ya kan? Undang-undang itu yang bisa kita lihat ya, Nak. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, ya kan? Undang-undang tentang hak waris, undang-undang tentang perkawinan misalnya. Nah, traktat. Jadi, traktat ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi itu yang disebut dengan traktat. Sementara kebiasaan ataupun hukum tidak tertulis terletak pada aturan-aturan kebiasaan. Contohnya ini tadi bisa juga masuk ke dalam norma-norma agama, norma-norma yang ada di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang disebut dengan kebiasaan. Atau misalnya kebiasaan di suatu negara yang tidak ada dasar hukumnya, tetapi dia kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang wajib dilakukan oleh masyarakat di suatu negara. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya perayaan 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan kita, Nak. Atau misalnya ada upacara-upacara bendera pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, itu merupakan kebiasaan yang dilakukan walaupun tidak ada dasar hukumnya, tetapi selalu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah. Ya, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah doktrin. Nah, apa yang dimaksud dengan doktrin? Nah, doktrin itu apa? Itu adalah pendapat dari para ahli hukum. Jadi dia bisa berbentuk pendapat ataupun ide, saran yang diberikan oleh para pakar hukum sehingga bisa menjadi sumber hukum di suatu negara. Selanjutnya adalah jurisprudensi. Jadi jurisprudensi di sini adalah berbentuk suatu keputusan hakim. Jadi misalnya ada suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan seperti itu ya. Ketika misalnya disidangkan di depan
pengadilan dan hakim memberi keputusan, itulah sumber hukum yang dinamakan jurisprudensi. Ya, berdasarkan ataupun bersumber dari keputusan-keputusan hakim terdahulu. Selanjutnya adalah asas berlakunya hukum. Jadi asas berlakunya hukum ini ada 4. Yang pertama adalah asas legalitas. Jadi yang disebut dengan asas legalitas di sini adalah suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Artinya sebelum perbuatan itu dilakukan. Ya, nak ya. Yang kedua adalah asas lex posterior derogat legi periori. Jadi kata asas ini adalah peraturan perundang-undangan yang baru atau yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama atau yang terdahulu yang mengatur hal yang sama. Contohnya seperti apa? Misal seperti ini, ada undang-undang, ada sebuah kasus peraturan tentang jual beli ataupun dagang. Nah, itu ada diatur di hukum pidana. Tetapi ternyata undang-undang kita itu ada kitab undang-undang hukum dagang. Maka seseorang itu ataupun para hakim itu tidak lagi melihat peraturan dalam undang-undang itu di dalam undang-undang pidana, tetapi dia melihat lagi dalam undang-undang yang lebih khusus mengatur hal tersebut, yaitu langsung ke kitab undang-undang hukum dagang. Seperti itu dia. Saya dipahami ya. Selanjutnya adalah lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Artinya seperti ini, di dalam undang-undang dasar kita itu ada membahas, ya kan, pasal 28 membahas tentang kewarganegaraan. Nah, namun kita punya undang-undang khusus tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, jadi dengan adanya kedudukan itu, maka dengan adanya undang-undang itu tadi, maka rujukan kita itu dilihat dari undang-undang yang paling tinggi. Jadi ini bisa dibilang nanti kita bahas tentang hierarki perundang-undangan. Itu dia. Selanjutnya adalah lex specialis derogat legi generali. Jadi peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang mengatur hal yang sama. Itu tadi, misal ada kitab undang-undang hukum perdata, tapi ada juga kita memiliki, Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum acara perdata. Maka yang dilihat adalah dari kitab undang-undang hukum acara perdatanya, bukan kitab undang-undang hukum perdata. Jadi dilihat lebih khususnya lagi. Ya. Bisa dipahami sampai sini, nak? Bisa, Umi. Oke. Nah, ini adalah hierarki perundang-undangan. Ya, di sini bisa dilihat ya, ada hierarki perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3, ya, garis miring MPR garis miring 2003, di tahun 2003. Di sini ada apa? Undang-Undang Dasar 1945, ini yang paling tertinggi, ya, hierarki perundang-undangannya. Jadi yang kedua adalah Undang-Undang Perpu, ketiga PP itu peraturan pemerintah, yang keempat adalah peraturan presiden, dan kelima peraturan daerah. Ya, jadi urutan ini adalah, ini nggak bisa di ini kita nggak boleh sembarangan meletakkan. Misalnya kalau kalian mau menghafal, kalian hafal dulu misalnya yang pertama kalian letakkan peraturan presiden, yang kedua undang-undang Perpu gitu, ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, nggak bisa, nak. Jadi harus sesuai urutannya ini. Kalau menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2003, ini hierarkinya pada tahun 2003. Artinya jika ada suatu masalah, dilihat dulu undang-undang dasarnya yang paling tertinggi. Misalnya ada undang-undang di bawahnya, setelah itu baru boleh digunakan undang-undang Perpunya. Kalau tidak ada juga di undang-undang Perpu, kemudian boleh digunakan peraturan pemerintah tentang hal itu. Bisa dipahami ya, jadi nggak boleh salah meletakkan urutan perundang-undangan ini. Nah, sekarang kita lihat peraturan hierarki perundang-undangan di tahun
2011, nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan. Jadi ini artinya revisian ya nak. Ini tahun bisa kita lihat, nanti kita bandingkan antara 2003 dengan 2011, ya kan? Di mana letak perbedaannya? Di mana? Kira-kira? Ada yang bisa mau kasih pendapatnya nak? Siapa? Nadra mungkin? Ada Nadra? Nggak ada, Mem. Ya. Gimana Nadra perbedaannya antara tahun 2003 dan 2011? Ini sama-sama hierarki perundang-undangan kita. Gimana? Bisa dilihat kan Nadra? Ya, kalau bingung biar saya yang jelaskan. Oke, jadi perbedaannya ada di ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya kan, TAP MPR. Nah, kalau 2003 MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan ya kan. Sementara di tahun 2011 MPR masuk kembali di hierarki perundang-undangan ya kan. Jadi dia di urutan yang kedua. Nah, jadi sebelum 2003 ini pun nak MPR itu masih masuk di dalam hierarki perundang-undangan. Di tahun 2003 direvisi kembali, dikeluarkan, ya kan. Kemudian di tahun 2011 ketetapan MPR masuk kembali di hierarki perundang-undangan. Jadi yang dilihat adalah ketika ada suatu masalah, lihat dulu ada tidak dia di Undang-Undang Dasar. Kalau ada dibahas itu, maka kita akan ambil dari dasar hukumnya Undang-Undang Dasar. Ketika tidak ada, kita lihat di ketetapan Majelis MPR. Ketika juga tidak ditemukan pembahasannya, kita lihat di undang-undang. Itu dia artinya. Tidak ada juga, maka kita bisa lihat dari peraturan pemerintah sampai nanti dia ke peraturan daerah, kabupaten ataupun kota. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Perpu ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atau yang disingkat dengan Perpu ya kan, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Itu peraturan pengertian dari Perpu. Sementara peraturan pemerintah, jadi bedakan antara Perpu dengan peraturan pemerintah. Adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang disebut dengan peraturan pemerintah. Kemudian peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Artinya ini bisa digunakan hak prerogatif Presiden. Misal dalam suatu kondisi-kondisi darurat, itu dia. Contoh menyatakan perang, menetapkan duta dan konsul, seperti itu dia. Memberhentikan duta dan konsul, memberikan hak amnesti, itu dia. Abolisi, nah, itu bisa digunakan dengan peraturan Presiden. Nah, selanjutnya adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan, itu dia, atau base checking. Bersifat penetapan ya. Contoh misalnya ada suatu penetapan undang-undang, ya. Jadi MPR dan MPR itu kan artinya anggota DPR ditambah DPD. Jadi ketika ada penetapan, maka itu adalah menjadi ketetapan dari lembaga MPR. Selanjutnya adalah peraturan daerah. Jadi Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ya, kepala daerah di sini yaitu selaku gubernur ataupun bupati dan wali kota. Ya, nah ya.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang penggolongan hukum. Nah, jadi hukum itu sendiri memiliki penggolongannya masing-masing. Jadi bisa berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, fungsinya. Jadi dia tergantung di mana letak hukum itu sendiri. Kita bahas ini berdasarkan sumbernya tadi ya, Nak ya. Tadi ya, ada undang-undang, ada perjanjian, ada traktat, ada tadi apa? Kebiasaan ya. Ya, jurisprudensi dan kebiasaan. Dia. Dan doktrin juga masuk ya, Nak, ke dalam sumber hukum. Sekarang kita masuk ke dalam hukum berdasarkan isinya. Jadi hukum berdasarkan isinya adalah hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata dan hukum perdagangan. Jadi dia disebut privat adalah hukum khusus yang mengatur tentang perkara perdata dan perdagangan. Apa-apa saja perkara perdata. Contoh misalnya perkara tentang jual beli masuk ke perdata. Perkawinan, hak warisan itu masuk ke perdata. Perdagangan tadi apa? Jual beli ya, Nak ya? Itu ya. Kasus perdata bisa menjadi ke pidana jika misalnya ada kasus kriminalitas di dalamnya. Contoh misalnya tentang hukum hak warisan. Ternyata dari hukum warisan dari kasus warisan tadi muncullah kasus kriminalitas, misalnya pembunuhan, maka dari hukum perdata tadi dia bisa masuk ke dalam hukum publik, yaitu apa? Yang mengatur pidana, ya kan? Karena pengertian dari hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum ataupun kepentingan publik, misalnya seperti pidana, hukum tata negara, dan hukum acara pidana. Dipahami? Selanjutnya adalah hukum berdasarkan fungsinya. Jadi hukum berdasarkan fungsinya itu terbagi dua juga, Nak. Material dan formil. Jadi material adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar manusia itu sendiri. Misalnya ketentuan-ketentuan hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sementara formil yaitu kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan ataupun menegakkan kaidah-kaidah hukum material. Itu dia. Jadi ini hukum acaranya. Kalau ini adalah kitab undang-undang hukum pidana, maka di sini kitab undang-undang hukum acara pidana. Kitab undang-undang hukum perdata di material, maka di formilnya adalah dibahas tentang kitab undang-undang hukum acara perdatanya. Jadi di sini menyajikan kasusnya, itu dia. Kalau material ini berarti dia isinya, muatannya. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah hukum berdasarkan luas berlakunya. Jadi terbagi atas dua. Yang pertama itu umum dan khusus. Umum yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Ya. Ataupun jabatan seseorang, contoh seperti hukum pidana. Jadi kalau seseorang yang kena hukum pidana, itu dia tidak melihat seseorang itu dari jenis kelaminnya kah, jabatannya, status sosialnya kaya atau miskin. Tapi jika memang bersalah, ya dia harus dihukum sesuai dengan hukum pidana tersebut. Yang kedua adalah khusus, yaitu hukum yang berlaku hanya bagi segolongan orang tertentu saja. Contoh hukum pidana militer. Nah, hukum pidana militer ini diberlakukan khusus bagi seorang yang bekerja di bidang militer, ya kan, TNI. Jadi misalnya kita melakukan tindak kasus kriminalitas, itu tidak dibahas di hukum pidana secara khusus, jadi dia khusus dibahas oleh hukum pidana militernya, ya, jadi dia khusus ya, Nak. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan bentuknya. Jadi kalau dikatakan hukum secara berdasarkan bentuknya adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, ya, karena
Hukum tertulis jadi terbagi atas dua. Hukum tertulis itu tadi apa? Yaitu tadi dia Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dia. Sementara hukum yang tidak tertulis adalah kaidah yang berlaku di suatu masyarakat. Itu tadi seperti norma-norma yang diakui di Indonesia. Ada 4 norma ya. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, selanjutnya adalah hukum berdasarkan tempat berlakunya. Jadi kalau dikatakan hukum berdasarkan tempat berlakunya ada 3. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Itu adalah berarti yang kita pakai selama ini. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lain, yaitu hubungan internasional. Nah, ini bagi kasus-kasus misalnya yang melibatkan antara warga negara kita dengan warga negara asing. Seperti itu ya, Nak. Misalnya tentang jual beli internasional, ya, tentang ekspor impor, itu bisa kita gunakan hukum internasional. Nah, hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain jika dipandang dari suatu negara tertentu. Jadi jika kita melihat hukum di negara lain itu disebut dengan hukum asing. Sebaliknya begitu juga, orang negara lain melihat hukum di Indonesia itu mereka mengatakannya hukum asing. Nah, hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu hukum positif ataupun ius constitutum. Yaitu apa yang dimaksud dengan ius constitutum? Yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu negara tertentu. Nah, jadi artinya hukum yang kita gunakan sekarang itu disebut dengan ius constitutum ataupun hukum positif. Sementara ada namanya hukum negatif. Hukum negatif itu bisa disebut juga dengan ius constituendum. Apa artinya ius constituendum? Adalah hukum yang diharapkan ataupun yang dicita-citakan bisa berlaku di negara kita pada masa yang akan datang. Artinya, dulu kita, contoh misalnya, dulu kita tidak punya undang-undang yang mengatur tentang ITE, ya kan? Teknologi ya. Tapi sekarang kita sudah ada. Nah, mungkin sekarang pakar-pakar ahli hukum kita ataupun hakim-hakim kita, dia bisa mencita-citakan akan mau hukum seperti apa untuk akan datang nanti. Itu yang dimaksud dengan ius constituendum. Oke, sampai sini selesai materi kita tentang sistem hukum di Indonesia. Coba Umi mau tanya dulu, Nak. Kepada siapa ya? Rafidah, ada Rafidah? Ada, Mi. Iya, Rafidah, coba kamu sebutkan kembali penggolongan hukum berdasarkan bentuknya tadi apa saja? Ada 2 ya, Nak, bentuknya. Ya. Hukum menurut bentuknya, 1 ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ya, hukum tertulis itu apa, Nak? Hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Iya, contohnya undang-undang ya berarti ya. Kalau tidak tertulis? Kalau tidak tertulis itu seperti suatu kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara yang telah diakui dan diterima sebagai konvensi. Iya, benar. Satu orang lagi. Rara, ada? Ada Rara, Nak? Nggak ada Rara ya? Lagi kamar mandi. Mutiara Rahma ada? Ada? Atau Nadra aja lagi, Nadra. Ada Nadra? Nadra?
pergi jauh-jauh ya nak ya? Uni Sari ada nak? Uni? Ya baiklah, karena waktu kita juga sudah habis sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi Umi mohon kepada kalian semuanya untuk bisa terus semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran. Jangan karena hal-hal sepele kalian lalai terhadap pembelajaran. Ya, sayang kuota kalian ya kan yang sudah dibeli, gitu ya. Karena bagaimanapun walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, jadi kalian itu tuntutan itu tetap sama, nanti akan ada ujian ya, karena ada evaluasi. Jadi kalau bisa tetaplah semangat dalam mengikuti pembelajaran di mata pelajaran apapun, tetap juga jaga kesehatannya, jaga kondisinya. Jadi kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan alhamdulillah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.